Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal. Oke kawan-kawan, alhamdulillah hari ini memasuki hari ke-21 ya, dimana pelaksanaan SKD CPNS ini sudah berlangsung tak terasa sudah 21 hari ya, di tanggal 22 September ini. Jadi Mang Aki akan berbagi soal-soal SKD, di mana soal yang Mang Aki buatkan disesuaikan dengan FR yang berdar di alam jagat raya ini, terkait soal-soal baik itu TWK, TKP maupun TIIU ya. Dan kesempatan kali ini Mang Aki akan berbagi FR yang muncul di tanggal 22 September ini, yaitu di hari ke-21. Berdasarkan informasi yang beredar bahwa untuk tes wawasan kebangsaan, katanya untuk TWK-nya itu kebanyakan penalaran TWK rasa TKP. Sila ke-1, Piagam Jakarta diubah, kemudian ada Piagam Jakarta juga muncul, kemudian pengamalan Pancasila mungkin ya. Piagam Jakarta dibawa oleh Muhammad Hatta. Sikap nasionalisme adalah, kemudian nasionalisme berarti ya integritas, kalimat efektif nih sering muncul ya. Di video sebelumnya mungkin sudah berbagi bagaimana cara kita mencari gagasan utama gasut ya. Pasal 30 ayat 1 sikap nasionalismenya apa katanya ya. Kemudian TIU silogisme 5 pecahan, kemudian dengan desima, figura, ada deret, ada posisi duduk. Oke, kemudian apalagi nih, sejarah Pancasila dan rumusan Pancasila kayak gimana katanya ya. Insya Allah nanti mau buatkan ya sejarah lahirnya Pancasila. Menurut Supomo, Soekarno dan Yamin, kemudian gagasan utama tuh kan keluar kata baku, penggunaan tanda baca juga. UUD 1945 pasal 4 soal 7A 23 kan keluar katanya ya. Tugas dan wewenang DPR MPR tuh udah mau buatkan tuh. Soal dan opsinya menjebak banget sejarah BPUPKI, pokoknya hafalin ya katanya ya. Anggota panitia kecil dan tokoh Cut Nyadin. Nah, dalam kesempatan kali ini Maki akan membahas mengenai sejarah lahirnya panitia kecil gitu ya. Baik, untuk mempersiapkan taktik jelas wajib di kopi gitu ya. Di sini sedih segala semua masalah, namun apa masalahnya nyantai butuh seru gitu ya. Selalu selalu senyum di sebaya, mana sebaya ya, sebaya gitu ya. Solution gitu ya. Soalnya kayak gini nih. Tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk lagi panitia kecil beranggota 7 orang. Jadi ada yang sebut panitia kecil itu ada banyak kawan-kawan ya. Ada panitia 7 masuknya panitia kecil, panitia 8 masuknya panitia kecil, termasuk panitia 9. Cuman panitia kecil yang kita kenal itu udah panitia 7 yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo, dan anggotanya itu Mr. Wongso Nogaro, Ahmad Subarjo, kemudian Maramis, dan RP Singgih katanya. Juga ada Haji Agus Salim dan Sukiman. Ya, yang ditekan adalah adapun tugas khusus panitia kecil ini adalah ya, awas tugas khusus panitia kecil yang terdiri dari 7 orang. A. Merancang isi Undang-Undang 1945, B. Merancang Piagam Jakarta, C. Menyerahkan hasil kerja panitia 7, D. Pembentukan tanah air, E. Membentuk panitia 8. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah merancang isi undang-undang. Nah, makanya Mr. Supomo sebagai ketuanya di sini panitia kecil dikenal sebagai Bapak Perancang Undang-Undang gitu kan ya. Baik, untuk kawan-kawan lebih memaksimalkan lagi pengetahuan tentang panitia kecil, di sini Maki akan membahas tuntas mengenai sejarah lahirnya panitia kecil, baik itu panitia 7, 8, 9 gitu ya. Silahkan dicek di video selanjutnya. Let's check this out. Sejarah lahirnya panitia 7, oke. Panitia 8, panitia 8 dan panitia 9. Yang selanjutnya semuanya ini disebut dengan panitia kecil. Itu kawan-kawan, maksudnya yang dimaksud panitia kecil di sana itu ya. Panitia kecil. Oke. Baik kawan-kawan, kita mulai dari nih, kita materinya ini ya. Untuk pada sebetulnya sejatinya kita sekarang pada pertemuan ini akan membahas ini. Adapun tadi itu sebagai tabayun saja ya, nanti untuk kawan-kawan nanti kita akan ketahui jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan. Oke. Kita mulai dari berangkat dari pembentukan BPKU ya, BPKU. Semuanya bermula dari BPUPKI. Dari pembentukan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Nah, ini juga sempat jadi perdebatan waktu itu ya. Waktu itu saya menyampaikan bahwa ini pembentukannya tanggal 1 Maret 1945. Memang betul dibentuk tanggal 1 Maret. Kemudian disahkan tanggal 29 April. Itu kawan-kawan ya. Untuk lebih jelasnya silakan kawan-kawan searching lagi video saya dengan judul itu
sejarah lahirnya BPUPKI ya, 1 Maret 1945 kalau pembentukannya, kemudian disahkan pada tanggal nih kalau mau tahu ya, disahkan gitu. Ibaratnya gini, kayak dengan sama dengan lahirnya Pancasila. Lahirnya 1 Juni 1945, tapi disahkannya 18 Agustus 1945. Sama kayak gini lah. Analoginya begini. Ketika kita memiliki seorang anak, misalkan melahirkan seorang anak, lalu anak itu kan itu misalkan lahir tanggal 1 misalkan ya. Kemudian kita perkenalkan kepada halayak umum, kepada tetangga melalui akikah. Kalau di kita itu kan ada, di Islam itu kan ada akikah ya. Biasanya hari ke-7 itu yang bagus, itu hari ke-7. Hari ke-7 itu kita kenalkan kepada yang lain dengan adanya syukuran di rumah ya, akikah itu. Lalu disampaikan dengan pemberian namanya gitu ya. Sama juga ini juga. Lahirnya tanggal 1 disahkan tanggal 18. Nah, lahirnya tanggal 1, akikahnya tanggal 7 gitu yang bagusnya. Bahkan ada tanggal berapa lagi gitu ya, ada yang tidak harus selalu tanggal 7, tapi dianjurkan yang paling bagus tanggal 7. Begitu kawan-kawan. Ini juga sama. Nah, ini disahkan tanggal 29 April gitu kawan-kawan ya. Tahun seberapa? 1945. Ketuanya siapa? Dr. QRT Rajiman. Rajiman. Sudah dibahas sebetulnya sih ini ya, hanya mengulas saja. Dan ini semua terdiri dari 62 anggota, totalnya 69 anggota, 69 anggota ini totalnya. Yang 62 itu orang Indonesia asli, Indonesia. Lah yang 7 orang itu dari Jepang, itu semuanya. Kemudian, nih dasarnya tuh, dasar sejarahnya tuh. Karena pada sidang ke-1, sidang ke-1 itu yang dimulai tanggal 29 Mei, oke kita tulis lengkap aja ya, 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, belum ditemukan kata sepakat, belum sepakat nih, belum, not yet gitu ya, belum, not yet sepakat gitu. Maka pada tanggal 1 Juni, maka pada tanggal 1 Juni ini, 1945, pada akhir sidang ini, ya di mana Soekarno waktu itu mengemukakan usulnya tentang dasar negara, 5 dasar negara. Silahkan kawan-kawan searching lagi video saya sebelumnya tuh, yang isinya 5 dasar negara itu yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, maka dibentuklah Panitia 9. Dibentuklah Panitia 9, saya singkat pakai P9 ya. Nah, sebetulnya waktu itu saya menyebut Panitia 9 itu sama dengan panitia kecil, panitia kecil. Nah, panitia kecil yang dimaksud di sini adalah nih kayak gini. Panitia 7, panitia 8, panitia 9 itu merupakan panitia kecil. Kenapa disebut panitia kecil? Karena mereka ini merupakan panitia yang dibentuk dari semua anggota BPUPKI gitu kawan-kawan. Ya, ini adalah panitia kecil dari BPUPKI, organisasi kecilnya dari BPUPKI. Makanya disebut panitia kecil semuanya ini. Adapun untuk panitia 7, nah ini lebih khusus, nanti kita akan ketemukan ya. Ini memang khusus diketuai, disebutnya panitia kecil khusus. Tapi panitia kecil perancang undang-undang, nanti berikutnya akan kita temukan coba nanti ya. Nah, jadi kenapa waktu itu saya menyebut panitia 9 sebagai panitia kecil? Karena mereka ini memang panitia 7, panitia 8, panitia 9 itu adalah semuanya panitia kecil. Panitia kecil dari mana? Dari BPUPKI yang besar ini ada 69. Nah, BPK ini dibentuk, dipecah gitu, dibagi-bagi, dibuat panitia-panitia kecil. Nah, gitu, diantaranya panitia 7, panitia 8, panitia 9, dan semuanya ini dilakukan untuk mempersiapkan, untuk mempersiapkan apa? Untuk melahirkan gitu, mempersiapkan dan melahirkan rumusan dasar negara yang nanti diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus gitu kawan-kawan ya. Jadi alasan waktu itu kita manggil panitia 9 panitia kecil karena ini tadi. Oke, nanti kita ketemu lagi nih lebih lanjutnya ya. Nah, dari sini kemudian ya panitia 9, nah pada tanggal 22 Juni mengadakan nih 1945 ya, 1945 mengadakan sidang. Nah, sidang yang pertama kalinya di mana? Di kediaman Soekarno, di kediaman Insinyur Soekarno nih. Jadi panitia 9 dan panitia kecil itu, panitia kecil dari BPKI, bagian-bagian dari BPKI gitu maksudnya. Sidang di kediaman Insinyur Soekarno. Yang kemudian ditetapkanlah pada tanggal 20 Juni ini sebuah rumusan dasar, ditetapkan sebuah rumusan dasar
yang diberi nama oleh Muhammad Yamin nih, oleh Muhammad Yamin, jadi pemberi namanya Muhammad Yamin, Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Nah ini kawan-kawan nanti di mana isi dari Piagam Jakarta ini, sila pertama mengalami perubahan, nanti akan ketemu. Nah kenapa? Siapa? Apakah Maramis? Apakah Muhammad Hatta? Kita akan ketemu ya. Nah ini dia. Jadi ditetapkan rumus dasar yang diberi nama oleh Muhammad Yamin, Piagam Jakarta itu. Gitu kawan-kawan ya. Kemudian understand up here? Ya jadi sedih mantap gitu. Bingung minimal bingung dulu karena bingung tandanya kita berpikir gitu ya. Nah itu dia. Nah Piagam Jakarta itu Muhammad Yamin gitu. Kemudian ini apalagi ya? Kemudian untuk anggota panitia 9 kan sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Tinggal ingat sebuah kata apa kemarin? Hayam Abi suka salim wah gitu kan ya. Ini silakan kawan-kawan yang baru datang, yang baru mampir di channel ini, silakan searching cara mudah kita mengingat anggota panitia 9 dengan judul sejarah panitia 9. Silakan. Oke. Lanjut. Oke. Setelah sampai sini lalu BPK itu kemudian kemudian BPUPKI ngapain? Melaksanakan sidang kedua nih, sidang kedua pada tanggal berapa pasti ingat? Iya betul 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas apa isi sidang itu? Isi latar belakangnya apa maksudnya? Jadi waktu itu sidangnya membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar RUU UUD gitu ya. Dan rencana lain ini sebetulnya hanya mengulang saja yang ini mah ya. Silakan kawan-kawan pelajari lagi di sejarah lahirnya panitia 9 sebelumnya. Yang berhubungan dengan kemerdekaan, rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, nih. Juga diantaranya pembelaan negara dibahas di sini ya, pembelaan negara. Kemudian mengenai ekonomi dan keuangan. Nah, jadi banyak sekali itu di sidang BPK ini yang dibahas gitu, ekonomi dan keuangan. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, untuk membahas ini, tulis nanya ya. Nah, untuk membahas masalah tersebut, untuk membahas masalah tadi, masalah tadi yang ini nih, membahas masalah ini, masalah keuangan, masalah pembelaan negara. Nah, maka BPUPKI nih dari sini nih, maka BPUPKI, membagi beberapa anggotanya tuh kan di sini ketemu nih menjadi beberapa panitia posisi ini ya, loncat beberapa panitia. Nah gitu kawan-kawan mulainya. Nah adapun panitia kecil itu, nah disebutnya panitia kecil. Kenapa? Karena bagian dari BPUPKI yang banyak, ada 69 orang. Dibagi menjadi beberapa panitia, otomatis dong jadi panitia kecil nih. Apa saja? Nah, ini kawan-kawan selanjutnya nih. Nanti lanjut ya, di sini udah habis ya. Kalau yang belum ini misalkan silakan dibaca lagi di sini. Oke, kalau misalkan tulisannya terlalu bagus gitu ya, itu kesalahan bukan pada layar kaca tetapi pada orang yang sedang nulisnya gitu. I'm sorry, just kidding ya. Oke, next nih. Lanjut ini. Nah, kita tulis ya. Siapa saja panitia T, apa saja gitu kan. Terus lagi adapun kita tulis lagi sini. Panitia kecil tersebut adalah satu nih mulai nih. Panitia nih di samping tadi panitia 9 ya. Sudah dibentuk pertama kali itu panitia 8. Panitia perancang undang-undang dasar. Panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno nih, Soekarno 1.
Ini panitia ini beranggotakan, kalau mau tahu ini ada 18 anggota. Gitu. Kemudian panitia kecil yang kedua, itu ada panitia pembela tanah air, panitia. Nah, kan tadi tentang pembelaan negara ya, dibahasnya pembahasannya. Panitia pembela tanah air yang diketuai langsung oleh Raden Abi Kusno nih, Abi Kusno, Cokro Soe Joso gitu ya ketuanya. Lalu ini beranggotakan 22 anggota. Gitu kawan-kawan. And then yang terakhir, yang ketiga nih, panitia ekonomi dan keuangan. Panitia kan kita tadi membahas ekonomi dan keuangan ya di sidang kedua ini. Panitia ekonomi, maka ada panitianya ekonomi dan keuangan. Karena masalahnya kompleks sekali ternyata pada waktu sidang itu. Jadi banyak sekali hal yang harus dibahas, maka dibuatlah panitia-panitia kecil gitu. Ekonomi dan keuangannya ini diketuai oleh siapa? Muhammad Hatta nih, oleh Muhammad Hatta. Yang terdiri dari 22 anggota. Kawan-kawan, ini diantaranya panitia-panitia kecil dari BPPKI, termasuk tadi panitia 9 gitu ya. Dan nanti kita akan ketemu dengan panitia 8 dan panitia 7. Sudah selesai itu ya. Nah, selanjutnya panitia perancang undang-undang yang ini nih, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, melakukan beberapa kali pertemuan, yaitu sidang. Melakukan sidang. Beberapa kali sidang. Sidang yang pertama nih, sidang yang ke-1 ini, sidang yang ke-1 jatuhnya misalkan pakai gini aja ya, boleh lah. Yaitu tanggal 11 Juli ini sidang. Sidang pertama tanggal 11 Juli 1945. Apa isi atau tujuan dari dilaksanakannya sidang 11 Juli dari panitia perancang Undang-Undang Dasar ini? Yaitu di sini di sidang ini nih, pembentukan di sini nih, pembentukan panitia kecil. Nah, ini yang dimaksud oleh kawan-kawan itu. Panitia kecil atau yang tadi kita sebut di awal judulnya panitia 7. Kenapa? Karena terdiri dari 7 orang. Ini yang dimaksud kawan-kawan panitia kecil yang terdiri dari 7 orang itu ya. Jadi ternyata kita tahu sekarang panitia kecil yang terdiri dari 7 orang dan diketuai oleh Supomo. Nah, ini baru diketuai semua nanti ya. Itu merupakan bagian dari panitia kecil ini gitu ya. Nah, ini panitia kecil perancang undang-undang yang dibentuk oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena waktu itu nih mereka panitia ini gitu maksudnya melakukan beberapa kali sidang. Dan sidang pertama yaitu pembentukan panitia kecil. Yang memiliki tugasnya untuk apa? Yang memiliki tugas khusus, tugas khusus nih kawan-kawan. Untuk apa? Untuk merancang. Nah, ini untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Nah, yang beranggotakan 7 orang, anggotanya 7 orang, termasuk ketua gitu ya. 6 orang, 7 orang itu 6 orang anggotanya gitu ya, 6 orang lah, 6 orang anggota, 6 orang, ketua 1 orang dan 1 orang ketua. Ketua jadi 7 semuanya. Siapa saja? Nah, baru ini ketua itu adalah Mr. Supomo. Ini kawan-kawan ya, yang tadi kawan-kawan maksud itu panitia kecil yang ketuanya Insinyur Supomo itu panitia kecil yang dibentuk oleh panitia perancang undang-undang. Nah, kalau tadi di soal yang tadi ini yang ini saya tulis di sini, ini panitia kecil yang dimaksud ada panitia kecil panitia 9 gitu kawan-kawan ya. Karena ternyata panitia kecil yang dimaksud di sini itu nih panitia kecil yang dibentuk oleh panitia perancang undang-undang, baru itu 7 orang dan ketuanya Mr. Supomo gitu kawan-kawan. Dan betul tadi ya bahwa selanjutnya Mr. Supomo ini makanya disebut dengan istilah dikenalnya itu dengan arsitek undang-undang. Kenapa? Karena ini yang merancang undang-undang. Jadi beliau disebut arsitek, gelarnya itu arsitek undang-undang. Bahkan tadi siapa Mbak Not itu menyebutnya Bapak Konstitusi katanya ya. Ya karena ini tugasnya merancang undang-undang. Dia mengotak-atik itu undang-undang, itu bahasanya, kalimatnya. Ini Mr. Supomo ketuanya. Lalu kalau mau tahu anggotanya kalau di sini ya, silahkan di bawah aja.
Anggotanya nih, anggota nih ada 6 orang lagi. Siapa? Di antaranya itu adalah Wongsonegoro, saya ambil kata singkatnya ya, Wongsonegoro. Subarjo ada lagi di sini, Subarjo, ada di panitia 9, ada di sini Subarjo. Maramis juga, AA Maramis ya, AA Maramis, bukan AA Akia, bukan. Mang Akia ya, bukan ya, nggak ada di sini AA Akia sama Mang Akia. Kemudian Raden Panji Sing, Panji Sing di sini, Sing. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 lagi siapa? Agus Salim, Haji Agus Salim nih, Agus Salim. Dan 1 lagi itu adalah Sukiman, Sukiman. Nah, itu anggotanya dari 6 orang, ketuanya 1 orang yaitu Mr. Supomo. Nah, kawan-kawan kalau diingat seperti ini kan susah ya, kadang juga kita mungkinan lupa gitu. Belum lagi harus tertukar dengan anggota panitia 9, belum lagi nanti dengan anggota panitia 8, belum lagi dengan anggota PPKI, nah BPUPKI yang banyak gitu kan. Nah, maka ada cara mudah untuk kita mengingatnya, depasnya. Nah, hadirlah depasnya. Gimana? Depas, hadirlah. Nah, kalau pada depas panitia 9 mah kemarin gimana? Iya betul, Hayam Abi Sukasalim, wah gitu kan ya. Nah, kalau pada anggota panitia kecil, panitia 7 yang dibentuk oleh panitia perencana undang-undang ini adalah nih, cukup kawan-kawan mengingat sebuah kata, wong susu, susu minuman ya, wong susu minuman, susu kopi gitu temannya. Wong susu Pak Agus, apa? Amis ya, amis gitu, manis, amis itu ya bahasa Inggris gitu ya. Wong susu Pak Agus amis, maksudnya wong apa? Wong berarti Wongsonegoro nih gitu. Su yang pertama berarti Subarjo gitu. Su lagi berarti Sukiman yang terakhir. Pak, ini yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Pak berarti Panji nih. Agus Salim kan. Amis, Maramis gitu kan tuh. 4, 5, 6 dan don't forget 1 lagi ketuanya Suroso gitu, nggak masuk di sini. Jadi ingat ada 7. Wong susu Pak Agus Amis gitu. Wongsonegoro, Subarjo, Sukiman, Pak Panji, Agus Salim dan Maramis gitu kawan-kawan. Understand ya? Jadi sedih mantap ya. Kalau mantap lanjut nih kawan-kawan. Jadi cukup untuk mengingat ini, kita cukup ingat sebuah kalimat Wong susu Pak Agus Amis gitu. Oke, next nih, next di sini sudah habis nih. Lanjut nih. Nah, kemudian itu sidang pertama. Sidang kedua dari panitia perancang undang-undang ini, sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945 nih, sebagai wawasan tambahan aja ya. Di mana pembahasannya ini mengenai waktu itu tentang hasil kerja, hasil kerja siapa? Panitia kecil yang tadi, panitia kecil yang 7 tadi, panitia kecil atau panitia 7 ya, P7. Yang bertugas merancang isi undang-undang. Wah, gitu kawan-kawan ya. Itu tuh sejarahnya itu. Nah, sebagai tambahan aja di sini, tambahan boleh lah. Tambahan wawasan pengetahuan nih, bahwa di dalam merespon pidato Bung Karno nih, di dalam merespon pidato Bung Karno, karena nanti ada belum yang dijawab nih. Ini sejarah panitia 8 dan panitia 9 gitu ya. Nih. Sejarahnya ini nih. Kalau panitia kecil sudah ketemu kan sejarahnya barusan ya. Nah, sekarang sejarah panitia 8 dan 9 nih. Lanjut. Aduh. Terlalu lama belum minum dulu ya. Alhamdulillah ya, sudah minumnya nih. Oke, lanjut lagi ya. Kawan-kawan juga jangan lupa minum ya. Jangan lupa biar tambah semangat, biar tambah konsentrasi gitu. Siapkan aqua dan teh botol sosro kalau ada ya. Oke, let's get back to our conversation. Kembali lagi ke laptop gitu kan ya. Nah, dalam merespon pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 itu yang tentang 5 asas negara itu, dasar negara itu, yang kemarin kita singkat itu ya, ada, silahkan kawan-kawan searching lagi lah ya. Maka dibentuklah sebuah panitia kecil, nih lagi-lagi tuh kan panitia kecil, dibentuklah sebuah panitia kecil. Nah, panitia kecil juga tuh, tapi panitia kecil yang 7 itu yang tadi ya, yang perancang undang-undang. Nih, kalau ini bukan panitia kecil, maksud panitia kecil itu udah, karena disebut, kenapa disebut panitia kecil, karena ini terdiri dari beberapa
orang Pak BPUPKI, anggota BPUPKI gitu, beberapa panitia BPUPKI gitu kawan-kawan ya. Ini disebut panitia kecil. Yang terdiri dari 8 orang. Maka selanjutnya kita panggil menjadi panitia 8 dalam kurung panitia 8 ya. Gitu kawan-kawan. Nih. Yang dibentuk untuk merumuskan tujuannya apa? Untuk merumuskan apa? Merumuskan sistematika nih lahirnya panitia 8 itu Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno gitu nih. Dia adalah nih, mereka itu adalah yang 8 itu Soekarno diantaranya. Soekarno ya tetap ikut di sini. Kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin ada juga di sini. Nah, Subarjo juga ada di sini. Nanti akan ketemu tuh ya. Setelah Subarjo itu ada Karto Hadikusumo. Karto Hadikusumo, Koe Sumo, Soemo gitu ya. Kemudian ada Oto nih, Oto, Iskandar Dinata, Nah, ini Iskandar Dinata. Oke. And then Maramis ada lagi di sini, AA Maramis. Maramis ada lagi di sini. Dan ada Ki Bagus nih, Bagoes gitu ya, Ki Bagus apa? Hadikusumo. Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo. Koe Sumo. Kemudian yang terakhir itu ada Wahid Hasim Salim. Yang ada kan pada itu ada berapa nih? Soekarno 1, Hatta 2, Yamin 3, Subardo 4, Karto Hadikusumo 5, Oto Iskandar 6 gitu ya. Maramis 7, Ki Bagus 8. Ki Bagus Hadikusumo 8. Ada berapa tuh? Pertama itu Soekarno, kemudian Hatta, Mr. Muhammad Yamin nih, Muhammad Yamin bukan. Kemudian M Sutarjo ya, sorry nih di sini apa nih? Subarjo ya, gak ada Subarjo di sini, sorry. Namanya Sutarjo Karto Hadikusumo nih, ini Karto Hadikusumo itu bersatu jadi Sutarjo. Nah, Sutarjo. Jadi Soekarno ke-1, Hatta ke-2, Muhammad Yamin ke-3, Sutarjo Karto Hadikusumo ke-4, Oto Iskandar Dinata ke-5, Maramis ke-6, Ki Bagus Hadikusumo 7, dan Wahid Hasim itu yang ke-8 tuh. Makanya semua disebutnya kan ada 8 orang disebut panitia 8 gitu kawan-kawan ya. Ada 8 orang nih. Kemudian nih. Nah, tetapi dalam kenyataannya ternyata Insinyur Soekarno juga nih kawan-kawan. Soekarno juga membentuk panitia 9 nih, panitia 9 gitu, yang terkenanya itu panitia 9 ya. Panitia 9 gitu. Di antaranya nama-nama anggotanya yang sudah kita kenal itu dengan rumus depasnya kemarin apa? Iya betul, Hayam, Abi, Suka Salim kan? Wah, gitu kan ya. Nih, Hayam, Hatta, Yamin, Maramis, ini yang ke-1, yang kedua, yang ketiga kan Abi Kusno gitu ya. 4, Subarjo 5, Kahar Mujakir 6 tuh kan. Salim Agus Salim 7, Wahid Hasim tuh 8. Satu lagi don't forget ketuanya yaitu Soekarno. Gitu kawan-kawan ya. Jadi di samping dibentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang kita sebut dengan panitia 8 ini ya, dalam kaitannya untuk merespon pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dalam merumuskan sistematika Pancasila Bung Karno ini, karena ternyata Pancasila yang kita kenal sekarang ini tidak begitu mudah, tidak semudah memutarbalikan telapak tangan disusunnya. Jadi berbagai kejadian telah dilalui gitu, dari mulai yang menyenangkan, menggembirakan, kesedihan juga bersatu, bercampur aduk mungkin di sini gitu ya kawan-kawan nih. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan ini.
dibuat panitia 8. Nah, di samping adanya panitia 8 juga, Insinyur Soekarno membentuk panitia 9. Nah, yang diketuai oleh beliau, anggotanya ini yang sebutkan. Tujuannya apa? Nah, ada harapannya, ada tujuannya. Nah, harapan Bung Karno saat itu, nih, harapan Bung Karno saat itu, harapan Insinyur Soekarno gitu, membentuk panitia 8, Max ya, Max panitia 8 dan panitia 9 saat itu nih adalah untuk keseimbangan, atas nama keseimbangan nih, keseimbangan antara kaum apa? Kaum nasionalis murni, dan Islam nasionalis dan kaum Islam nasionalis gitu. Jadi keren sekali nih, bijaksana sekali pemimpinnya ya. Nah, makanya kita jadi pemimpin harus bijaksana nih. Beliau mempersatukan, bagaimana nih mempersatukan ya antara ide-ide kaum nasionalis murni dengan Islam nasionalis gitu kan. Karena nih komposisi panitia 8 sebetulnya. Kenapa? Karena because di sinilah boleh tambahan wawasan juga ya. Because komposisi artinya bagian atau anggota komposisi panitia 8 ya hanya mendudukan 2 orang wakil Islam Muslim gitu, 2 Muslim, di antaranya 2 Muslim, mendudukan 2 wakil Muslim, di antaranya adalah siapa? 1 Ki Bagus. Nah kan tadi Ki Bagus tuh yang Muslim itu kan Ki Bagus nih, atau Ki Bagus sama Ki Wahid. Ki Bagus ya, Ki Bagus dan Wahid Hasim. Kalau di panitia 8 itu. Sementara untuk panitia 9, sedangkan panitia 9 sedangkan di panitia 9 itu ada 4 golongan muslim. 4 golongan muslim yaitu diantaranya Wahid Hasim, kemudian ada Kahar Mujakir, terus Agus Salim kan ya di panitia 9 itu, dan Abi Kusno. Nah, apresiasi Bung Karno ini terhadap wakil golongan Islam dikarenakan apa? Karena beliau sekaligus secara tidak langsung menjawab secara tegas terhadap tuduhan orang yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya memandang Islam sebelah mata gitu waktu itu, karena ada rumor gitu bahwa Insinyur Soekarno hanya memandang Islam sebelah mata, padahal ternyata dengan dibentuknya ini sebetulnya menjawab secara langsung dan tegas bahwa tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Tabayan itu makanya harus bertabayun, jangan langsung percaya dengan berita hoax. Itu nih alasan. Sekarang ketahuan tuh dari mana munculnya panitia 8, dari mana munculnya panitia 9, panitia 7, yang mana mereka semua itu adalah panitia kecil. Tapi panitia 7 yang kecil tadi itu ada panitia kecil memang yang disebut dengan panitia kecil yang dibentuk oleh panitia perancang undang-undang, dan itu memang panitia kecil yang terkenanya gitu, yang terkenanya panitia kecil yaitu panitia 7. Begitu kawan-kawan ya. Oke, untuk menjawab barangkali ini cukup ya untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian yang satu lagi ini kalau mau tahu nggak apa-apa ya. Siapa yang mengusulkan atau orang pertama kali memprakarsai diubahnya sila ke-1? Nah, sila ke-1 pada Piagam Jakarta itu siapa? Antara AA Maramis nih, atau siapa? Muhammad Hatta kan gitu ya pertanyaannya. Oke, kita akan jawab ya. Nah, dari panitia 8 dan panitia 9 itu kan tadi terdapat banyak tokoh ya. Nah, salah satu anggota panitia 9 sebetulnya nih AA Maramis itu beragama non-muslim sebetulnya nih, Maramis beliau itu ya. Jadi siapa yang mengusulkan untuk diubah nih ya, kita akan tahu ya. Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa salah satu anggota panitia 9, panitia kecil panitia 9 nih sini ya. Nih, yaitu bernama AA Maramis, oke. Itu beragama non-muslim, tapi beliau itu tidak mengusulkan untuk diubahnya Piagam Jakarta, sila pertama Piagam Jakarta, karena beliau menganggap bahwa ayat pasal 1 sila ke-1 di Piagam Jakarta itu tidak mendiskriminasikan beliau sebagai agama non muslim, karena beliau juga mengetahui gitu bahwa mayoritas muslim kan 90% waktu itu. Makanya beliau tidak mengusulkan
tidak, karena beliau tidak merasa gitu. Beliau positive thinking, good sekali kan, positive thinking bahwa tidak ada diskriminasi dari dengan bunyinya pasal 1 itu, yang bunyinya kalau kita tulis ya biar enak ya, kita tulis bunyi pasal 1 itu adalah ketuhanan. Ini sebetulnya sudah ditulis pada video sebelumnya, nggak apa-apa ya, terus lagi ketuhanan yang dengan menjalankan syariat agama Islam ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kan gitu ya, syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dengan adanya bunyi ini sebetulnya beliau tidak merasa didiskriminasikan. Sebetulnya beliau positive thinking bagus, dan beliau juga mengetahui dan menyadari bahwa 90% mayoritas agama Muslim. Nah, namun ternyata nih asal mulanya itu terdapat beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur nih, tokoh Indonesia Timur, timur yang menyatakan tidak kurang setuju dengan bunyi sila pertama ini. Nah, dan mengancam kalau ini tidak diubah, maka mereka akan mendirikan bangsa sendiri, negara sendiri. Nah, karena khawatir akan terjadi perpecahan bangsa Indonesia nih atas nama persatuan dan kesatuan serta utuhnya NKRI, maka Bung Hatta mencoba mendatangi gitu ya tokoh Muslim, yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang ada di panitia 9 ini, di panitia 8 ini ya, sorry ya. Tuh makanya tadi kenapa dibentuk ada panitia 8 panitia 9 tadi itu, karena untuk Insinyur Soekarno sangat cerdas sekali beliau ya, bagaimana memadukan antara tokoh nasionalisme murni dengan tokoh Islam nasionalisme gitu, hingga terbentuklah ini Piagam Jakarta gitu kawan-kawan ya. Nah, akhirnya Muhammad Hatta nih yang datang langsung menemui tokoh tadi ya, yang diketuai oleh Ki Bagus Hadikusumo waktu itu ya, yang dituakannya barangkali itu saat itu. Ki Bagus Hadikusumo. Namun waktu itu memang sulit sekali ya, karena tentunya kita waktu itu menginginkan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam tetap ada di sila pertama gitu. Namun Muhammad Hatta tidak putus asa. Beliau waktu itu ya meminta bantuan kepada Kasman Singodimejo, di mana Kasman Singodimejo ini merupakan teman dekatnya Ki Bagus. Nah, beliau meminta bantuan kepada Kasman Singodimejo untuk melunakkan hati Ki Bagus, dan akhirnya ternyata hasil itu membuahkan hasil gitu. Dan ternyata membuahkan hasil gitu ya, bahwa akhirnya kita para ulama saat itu merelakan gitu untuk menghapus beberapa kata yang ada di sila pertama itu, yang akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa saja, yang asalnya ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk gitu ya. Makanya beberapa tokoh waktu itu mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan dari bangsa umat Muslim. Nah, katanya kalau nggak salah itu ya, kutipannya itu kalau nggak salah, tidak berarti benar gitu kawan-kawan ya. Jadi tetap yang mengusulkan pertama kali itu adalah Muhammad Hatta, bukan A.A. Maramis. Kalau A.A. Maramis itu santai saja waktu itu, karena beliau tidak merasa didiskriminasikan gitu ya. Aduh, ngomongnya susah nih. Jadi tidak merasa seperti itu. Jadi beliau positive thinking dan menyadari karena beliau itu kan minoritas dari bangsa yang ada waktu itu gitu kawan-kawan ya. Oke, barangkali itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mengatasi sedikit kebingungan yang dihadapi kawan-kawan di saat menghadapi tes wawasan kebangsaan, khususnya untuk materi panitia 9 tadi kan ya. Oh, ternyata terjawab sudah sekarang ya, bahwa yang mengusulkan ini adalah bukan Amaramis tapi tetap Muhammad Hatta atas desakan tokoh-tokoh di Indonesia Timur. Kemudian panitia kecil lagi diulang sebagai penutup aja ya, sebelum diakhiri. Panitia kecil itu semuanya panitia kecil bahasanya. Panitia 7, panitia 8, panitia 9 itu panitia kecil semua. Nah, panitia kecil itu 7 itu kan panitia kecil yang terkenanya itu. Ini panitia kecil yang terkenanya. Panitia kecil yang terkenanya karena ini yang merancang undang-undang gitu. Di panitia kecil yang merupakan bentukan dari panitia perancang undang-undang juga ini yang dikena gitu itu ya. Memang ini ada 7 orang kan, panitia 7 sebutnya, diketahui oleh Supomo yang merupakan arsitek undang-undang gitu kawan-kawan ya. Jadi sekarang terjawab sudah semuanya.